Hai, di bawah pengaruh Yin Fianqi yang tak ada habisnya ini. Bahkan penghalang emas yang diubah oleh kekuatan roh Qin Yichen masih tidak bisa dihancurkan. Seperti mulut api lava. Yang telah melelehkan ki buruk yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi permukaan penghalang masih beriak. Wajah Qin Yichen juga sedikit berubah. Meskipun Hong Lian telah mengingatkannya sebelumnya. Tetapi dihadapkan dengan Yin Fianqi seperti itu. Qin Yichen tidak bisa tidak bermartabat. Lagi pula, itu hanyalah awal untuk membubarkan segel Fuyu. Pada saat ini, di dalam istana kuno, Yin Fianqi seperti jalur naga berkeliaran yang ganas, membuat seluruh aula besar mendung, dan bahkan Furan, yang diserahkan oleh teratai merah, ditutupi oleh Yin Fianqi. Di kedalaman, ada juga perubahan biadab dan ganas, seperti lilin seperti hantu dan melolong seperti serigala, seperti neraka 9 meter. Namun, gerakan ini tidak mempengaruhi gerakan Hong Lian. Saya melihat bahwa dengan pola cahaya yang dibentuk oleh triknya, pola cahaya kuno pada rantai kaki kanan Fusi sedikit menghilang, seolah mundur. Ungu. Setiap kali garis cahaya menghilang, rantai yang terbuka akan retak dan retak. Pergerakan Hong Lian memang tidak lambat, namun rantai ini tidak akan bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Untungnya, karena Qin Yichen adalah salah satu master pil pembangkit tenaga listrik teratas, kekuatan roh pernah berbeda seperti langit dan bumi. Meskipun Yin Fianqi memerintahkan seluruh istana kuno penuh dengan tanah terlarang seperti jiwa, tetapi masih tidak dapat menerobos penghalang kohesifnya. Tepat di luar istana kuno, Mi Yuntian berdiri di dekat dinding, menjulurkan kepalanya dari waktu ke waktu, berdiri di posisinya. Dia tidak bisa melihat gerakan Qin Yichen dan Hong Lian, apalagi. Tapi ini seperti adegan api penyucian yang datang, yang membuat Mi Yuntian menggigil dari waktu ke waktu, berpikir bahwa jika dia terjebak di dalam, dapatkah itu benar-benar keluar? Banyak pelacur sekte abadi Yuan Surgawi yang berbaring di dinding memiliki ide yang sama. Selain itu, apa yang harus dilakukan Qin Yichen bukan hanya untuk nongkrong di istana kuno, tetapi untuk menaklukkan monster yang sebanding dengan Golden Immortal. Kakak Ni, kamu bilang, kakak Qin tidak akan terlambat untuk berbicara? Mi Yuntian menatap murid yang sedang berbicara dan segera menamparkan kepalanya. Tidak senang. Yah, bisakah kamu mengatakan sesuatu yang menguntungkan? Saudara Qin memiliki kemampuan luar biasa. Ini adalah Yin Fianqi. Mengapa bukan dia? Meskipun sekte yang sama tidak sakit, saya masih menggosok kepala saya dengan keluhan dan meliriknya. Seolah mengatakan, bagaimana ini bisa disebut Yin Fianqi? Masuk ke dalam dan cobalah. Mi Yuntian juga memiliki beberapa masalah. Dia menundukkan kepalanya dan berpikir dengan bodoh bahwa Yin Fianqi ini memang mengerikan, terutama ketika tiba-tiba pecah. Meskipun dia tidak bisa melihat situasi spesifiknya, dia tidak bisa tidak menebak bahwa itu mungkin ada hubungannya dengan penaklukan saudara Qin. Semoga saudara Qin baik-baik saja. Mi Yuntian menggosok dagunya, bergumam dengan ketidakpastian. Tapi, dengan kekuatan saudara Qin, setidaknya tidak ada kesempatan untuk meminta bantuan. Dan saudara Qin tidak mengatakan apa-apa, yang berarti masalahnya tidak besar. Mi Yuntian berpikir begitu, hanya untuk merasa sedikit longgar di hati sanubarinya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak membayangkan bahwa jika Qin Yichen benar-benar melakukan apa yang dia katakan, dia bisa menaklukkan pesona itu. Itu adalah es besar untuk menyapu medan berburu. Selain itu, setelah Ni Yuntian tenang, dia memikirkan kembali dengan hati-hati bahwa, berdasarkan pengetahuannya tentang Qin Yichen, dia dapat yakin bahwa yang pertama bukanlah karakter yang kurang ajar. Sebaliknya, Mi Yuntian ingat bahwa kakek mengatakan bahwa ketika saudara Qin berada di dunia peperangan utara, gaya tindakannya tidak terlalu kejam. Setelah setiap pembunuhan, dia disetrum berulang kali. Mungkin, saudara Qin punya sarana khusus. Mi Yuntian bergumam dengan cahaya terang. Tentu saja, semua orang tahu bahwa ini hanyalah penghiburan diri Mi Yuntian. Ini sebanding dengan rune Golden Immortal. Setelah bertahun-tahun tanpa henti, meski belum menjadi tumpukan bahan limbah, seberapa mudah untuk ditaklukkan? Sementara Ni Yuntian khawatir dan melihat ke depan di luar istana kuno, Qin Yichen, yang melawan Yin Fianqi, mendengar rantai keras kedua putus. Kaca, bang. Melihatnya, jauh di dalam gua, pola cahaya terakhir dari sebuah rantai dimusnahkan, dan ketika rantai itu meledak dan jatuh, seluruh tubuh rune merah itu, satu tangan dan satu kaki pada saat ini, lepas kendali. Dan justru karena rantainya telah menjadi dua, suasananya yang sengit bahkan lebih kuat, sehingga saat ini menghadapi Yin Fianqi, daripada Qin Yichen yang telah berjuang sebelumnya, rasanya seperti ada embusan angin di belakangnya. Senior Hong Lian. Apakah Anda yakin orang ini tidak akan melepaskan pembunuhan jika dia tidak meninggalkan segel? Hong Lian punya waktu untuk mengatur napasnya. Setelah mendengar ini, beberapa sentuhan kelemahan sudah muncul di wajah cantik yang cantik itu. Tetapi seperti biasa, dia tidak suka. Yakinlah, jika orang ini akan membunuh, Ben Senior menyerangmu ketika dia melepaskan salah satu kakinya.
Qin Yichen memikirkannya. Anda tahu, kekuatan yang sebanding dengan Golden Immortal. Bahkan jika itu satu tangan, kekuatan pertempuran bisa disebut mengerikan. Hong Lian melihat situasi di luar matanya. Yang lain tidak mengerti Qin Yichen, tapi dia jelas. Setiap kali bocah itu terlihat tak tertahankan, itu hanya mengerahkan kekuatan. Tunggu, Ben Senior akan melanjutkan. Saat berbicara, Hong Lian menarik tangannya lagi, dan pola cahaya bubuk emas melonjak lagi. Tetapi Yin Fianqi di luar gua lebih melonjak. Tetapi ketika Qin Yichen menjaga pintu masuk gua, dia menemukan kejutan. Datang, saya melihat Qin Yichen memegang kedua jarinya dengan tangannya, mempertahankan penghalang, dan menahannya di udara dengan tendangan voli di tangannya. Kemudian dia melihat kabut abu yang dilepaskan oleh Yin Fianqi, yang baru saja dihilangkan oleh kekuatan rohnya, dan tersedot ke telapak tangannya. Hal ini, Qin Yichen memandangi kabut abu-abu, seolah-olah dia telah memperhatikan sesuatu, dan wajah Junyi tampak terkejut. Kabut ini mengandung energi kekuatan abadi yang murni. Penemuan ini mengejutkan Qin Yichen. Omong-omong, awan kabut di telapak tangan sudah tidak bisa dikatakan kabut, tapi terasa sedikit lengket saat disentuh, seperti sepotong faj di tangan. Tapi yang lebih penting, ada kekuatan abadi di Yin Fianqi. Baru saja, Qin Yichen hanya peduli untuk melawan Yin Fianqi, dan dia tidak terganggu. Kedua, kabut abu-abu terlalu lemah. Di istana kuno Qi yang sangat buruk ini, jika Qin Yichen baru saja memiliki keraguan, dia berhati-hati untuk memperhatikan. Saya khawatir itu sangat sulit untuk diperhatikan. Saya perhatikan bahwa itu karena Qin Yichen menemukan bahwa sambil menggunakan kekuatan roh untuk mendukung teratai merah, kekuatan abadi di Dantian benar-benar meningkat. Itu sebabnya dia mengunci matanya pada kabut abu-abu yang telah diterbangkan oleh kekuatan roh. Terlebih lagi, meskipun ini hanya sebuah sinar, energi yang dikandungnya sangat murni dan sangat mudah untuk dimurnikan dan diserap. Untuk membuktikan idenya sendiri, Qin Yichen memegangnya di telapak tangannya dan hanya menghirup kabut di dalam tubuhnya. Bahkan jika itu adalah Yin Fianqi, itu tidak akan menyakitinya sedemikian rupa.